Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Rizka Triananda. Saya wali kelas dari 4 Zainab binti Muhammad. Saya akan menceritakan biografi tentang kelas kita, yaitu kelas Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad adalah putri pertama Rasulullah dari istri pertamanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Zainab lahir 10 tahun sebelum ayahnya diangkat menjadi nabi. Zainab tumbuh besar dari keluarga yang nubuah, di mana perilaku dan akhlaknya langsung meneguk dari kedua orang tuanya. Zainab menikah di usia yang masih belia. Zainab menikah putra dari bibinya, yaitu Abul As bin Rabi. Beliau adalah laki-laki yang terpandang di Mekah dengan kemuliaan dan harta. Dari jalur bapa, nasabnya bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf bin Qusay. Adapun dari jalur ibu, nasabnya bertemu dari kakeknya, yaitu kakeknya bernama Khuwailid. Meskipun masih belia, Zainab mampu membangun rumah tangga dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Kebahagiaan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya kedua putra dari Zainab dan Abul As, yaitu Ali dan Umamah. Suatu ketika terjadilah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Pengangkatan Muhammad sebagai nabi bertepatan dengan saparnya Abul As. Tak kala suaminya kembali, Zainab langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya selama suaminya pergi. Beliau mengira suaminya akan segera menyatakan keislaman. Namun pemikiran beliau salah. Akan tetapi suaminya malah diam dan tidak merespon. Kemudian Zainab mencoba semua cara untuk meyakinkan suaminya. Suaminya mengatakan, "Demi Allah, bukannya aku tak percaya dengan bapakmu. Hanya saja aku tidak ingin dikatakan sebagai menghina kaumku dan agama nenek moyangku." Sejak itulah kehidupan Zainab berubah menjadi sengsara. Tak kala terjadilah perang Badar. Kaum musyrikin mengajak Abul As untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya, suami dari Zainab menjadi tawanan kaum muslimin. Tak kala Abul As dihadapkan kepada Nabi kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun berpesan kepada para sahabatnya, "Perlakukanlah tawanan ini dengan baik." Karena suaminya tertawan, maka Zainab langsung menyuruh orang untuk menebus suaminya. Kemudian Zainab pun memberikan kalung, di mana kalung itu adalah kalung dari Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Kalung itu kemudian dipandangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun mengingat kesetiaan dari Khadijah. Dengan penuh rasa iba, kemudian Abul As pun dibebaskan. Abul As dibebaskan dengan syarat Abul As harus mengembalikan Zainab karena Islam telah memisahkan keduanya. Kembalilah Abul As ke Mekah dalam keadaan lesu. Zainab yang menyambut kedatangan suaminya dengan sangat riang gembira. Namun Zainab pun bingung kenapa suaminya terdiam. "Aku datang untuk berpisah, wahai Zainab." Lalu kemudian Zainab pun meneteskan air mata dan bertanya. Lalu Abul As pun menjawab, "Aku berpisah bukan atas keinginanku. Aku berpisah karena aku sudah berjanji kepada ayahmu untuk mengembalikan kamu, karena Islam telah memisahkan kita." Akhirnya Zainab pun berangkat dari Mekah menuju Madinah. Akan tetapi kaum Quraisy menghalangi kepergian beliau, di mana di saat itu beliau sedang hamil. Kemudian gugurlah kandungannya. Memutuskan untuk kembali ke Mekah, lalu beliau dirawat oleh suaminya, Abul As. Setelah Zainab pulih, Zainab pun kembali ke Madinah. Kemudian ketika Abul As pergi berdagang,
pasukan ayahmu merampas daganganku yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Tak kala Rasulullah selesai sholat subuh, Rasulullah pun mendengar suara dari kamar Zainab. Suara itu sangat keras. Lalu masuklah Rasulullah kepada kamar putrinya, yaitu kamar Zainab. Lalu Rasulullah pun berkata, "Muliakanlah tempatnya karena kamu tidak halal baginya." Selanjutnya Zainab pun memohon kepada ayahnya untuk mengembalikan dagangan dari suaminya Abul As. Kemudian Abul As meninggalkan Zainab dan pergi ke Mekah dengan membawa sebuah tekad. Kemudian Abul As berkata, "Dengarkanlah bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lantas Abul As pun menuju Madinah dengan keadaan Islam. Kemudian Abul As dan Zainab hidup rukun kembali seperti dahulu kala. Setelah 1 tahun berlalu, tibalah perpisahan yang tidak ada jumpanya, di mana Zainab radhiyallahu anha wafat. Semoga Allah merahmati Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah membalas amalan beliau dengan balasan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Itulah cerita dari biografi kelas kita, yaitu Zainab binti Muhammad. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.